1 Agustus 1868 di Kauman lahir seorang bayi laki-laki, putra dari Abu Bakar yang bernama Muhammad Darwis. Saat beranjak dewasa, ia merasa ada yang salah pada agama yang diyakini oleh orang-orang di sekitarnya. Keyakinan itu membuat Darwis memutuskan untuk belajar dan memahami lebih dalam mengenai agamanya, yaitu agama Islam. Sepulang dari perjalanannya, ia mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan atas izin ayahnya. Dari di mana ayahnya pun membebankan tugasnya sebagai imam untuk dilanjutkan kepada Ahmad Dahlan, banyak yang harus dirubah olehnya. Dimulai dari kiblat yang diarahkan tidak seperti ajaran yang diketahui oleh Ahmad Dahlan, hingga orang-orang yang mulai mencaci pemikiran, pendapat, dan keyakinan Ahmad Dahlan. Para remaja yang mulai memihak Ahmad Dahlan mulai melakukan perubahan, walau mereka harus dicaci dan dimaki oleh petinggi di desa mereka. Hingga datanglah hari di mana Ahmad Dahlan menerima sebuah surat yang berisikan perintah untuk menghancurkan pelanggarnya. Saya tidak bisa menuntut pelanggar saya. Sampaikan salam kepada Kiai Putri. Berarti saya berada di lingkungan yang salah. Dan di saat yang sama, Kiai Penghulu bersama para warga Allahu Akbar. Mana Kiai Kafir? Ada apa ini? Tidak ada kiai kafir di sini. Kalian semua yang kafir. Oh, bocah cilik iki. Setelah kejadian itu, Dahlan. Ya Allah, ngene iki mang apa ya menungsa sing nglakokke kaya ngene iki. Kang Mas, ana apa ta iki? Kau yakin ada berapa ini? Boten lho Kang Mas, niki badhe ten pundi? Dahlan, arep ngendi kowe? Ayo mulai. Rungokno Kang Masmu iki ta dalan. Ayo mulai. Jangan paksakan saya, Kang Mas. Sudah tidak ada tempat lagi untuk orang seperti saya di Kauman, Kang Mas. Siapa sih ngomong? Keluargamu masih sangat menghargaimu. Murid-muridmu juga. Ojo ngawur kowe. Ya wis, langgarmu sih dibangun maneh. Aku sing bangun. Demi Allah Dahlan, Mbak Yu minta sekali setelah lagi langgar saja. berhasil dibangun kembali, Seorang pemimpin yang baik di mata Allah tidak akan pernah meninggalkan keluarganya apalagi umatnya. sanak keluarga pun memberikan dukungan dan bantuan kepada Ahmad Dahlan untuk membangun kembali langgarnya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad, agama Islam tertutup untuk orang agama Islam sendiri. Islam semakin jauh dari Islam itu sendiri karena dipahami secara demikian. Dahlan pun menyatakan dirinya mundur dari jabatan Khatib Masjid Besar, dan Sultan Hamengkubuwono VI pun menanggapi dengan Katetepan nalika dalam pilihan kagem jadi kaum tenan ingkang boten sae. Jadi perang bulan, mergo kuwi iki pikiran buku banget dibuake. Kalau waktu sebelum lanjutan dalam bukan kita umat ini. Kauman kan sak orang menunjuk namun pikiran bulan. Begitu aku wadakan kuwi kuwi lan berjumpa sama kauman. Aku berencana sinapi gogoe membawa kaji mengkulo 109 nabi. Sinamanya ilmu agama, sinangga selalu hubungan kalian sadana saka Mesir, Syria lan Madinah. Lumaira ingkang Mekah saora-orane bakal datang konflik di Kauman. Ahmad Dahlan tengah mengumpulkan informasi di tengah bangsa Indonesia yang sedang bersiap dalam membuat suatu pergerakan. Salah satunya adalah pergerakan organisasi Budi Utomo yang diketuai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya. Bisa minta tolong saya untuk sampaikan surat ini kepada beliau. Minta tolong ya, Bi. Ahmad Dahlan pun berencana membangun Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam
di kediamannya, dan berita tersebut terdengar oleh kiai dari Magelang hingga akhirnya Waalaikumsalam Kiai. Tumben jauh-jauh dari Magelang Kiai datang ke sini. Apakah kamu tahu itu artinya apa? Ya tentu Kiai. Kalau saya tidak tahu tidak mungkin saya menggunakan nama ini. Terus, bila kamu tahu, kenapa kamu menggunakan barang-barang orang kafir? Apa tuh Kiai? Mana yang barang-barang dibuat oleh kafir? Ini semua barang-barang orang kafir. Barang-barang yang dibuat oleh orang kafir. Ayo pulang. keesokan harinya. Kamu menyederhanakan agama Islam. Bagaimana yang saya menyederhanakan agama Islam? Ajaranmu yang melarang Rasulullah. Saya tidak melarang yang senjata. Dalam surat Al-Quran itu mempunyai fadilahnya masing-masing. Saya takut Quran surat Yasin ini diputuskan untuk dibaca terus-menerus. Begitu. Lalu kan mengapa Dimas melarangnya? Saya selalu menganjurkan untuk masyarakat kauman selalu berzikir kepada Allah, tetapi tidak untuk selalu disuarakan dengan keras. Setelah melakukan dakwah hingga pertemuan Ahmad Dahlan dengan organisasi Budi Utomo untuk meminta bantuan dalam mendapatkan izin mengenai perkumpulan yang akan dibangunnya, Kemarin saya juga mengusulkan untuk perkumpulan kita bernamakan Muhammadiyah. Saya sudah melakukan suatu istiqoroh dan saya sepakat untuk menggunakannya. Muhammadiyah, apa tidak seperti nama perempuan, Kiai? Bukan, Bi. Di kaulah kita mengenal jati dan pemimpinnya yang diambil dari nama pemimpinnya Muhammad. Jadi, mulia itu artinya milik Nur. Jadi kalau Muhammadiyah mengikut dan menerima. Setuju. Seandainya, jika kami menjadi penghuni Muhammadiyah, apakah kita mendapatkan upah? Saya benar-benar berharap perkumpulan Muhammadiyah ini untuk kehidupan bermasyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dengan mencari hidup di dunia. setelah syarat-syarat pembentukan perkumpulan terpenuhi, Kiai Ahmad Dahlan pun meminta izin kepada Sultan Kerajaan Yogyakarta untuk dapat lebih memantapkan organisasinya. Terima kasih Sinuwun. Saya berpesan dua perkara. Yang pertama, jangan sampai perkumpulan Muhammadiyah mengecilkan hubungan masih besar ini. Yang kedua, saya tidak mau ada perselisihan di kalangan umat antar beragama. Ngapunten Sinuwun, Muhammadiyah itu bukan agama. Tidak ada maksud untuk mengujarkan kebencian. Iya, aku ngerti. Kalau begitu, aku mendoakan semoga organisasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak Sinuwun. Beberapa saat setelah itu, muncullah surat berita mengenai pembentukan perkumpulan Muhammadiyah yang sampai kepada Kiai Penghulu. Jadi, apakah saya pantas memberikan izin permohonan dari yang Muhammadiyah? Jika mengingat sebelumnya, perkumpulan tersebut selalu menggunakan dari kalangan. Lantas, bagaimana menurut saya? Serahkan semua kepada beliau sebagai penegak hukum agama. Baiklah, saya sebagai agama dan adat, saya tidak akan mengabulkan permohonan izin permohonan dari Kiai Ahmad Dahlan. Di saat yang sama, Saya juga bukan orang yang luput dari hal itu. Membuat kita ingat akan tugas di dunia ini sebagai khalifah, memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Ketika kita memimpin orang lain, kita lupa bertanya apakah kita sudah mampu memimpin diri kita sendiri. Semua manusia mempunyai hak untuk benar. Kita lakukan tugas kita masing-masing menjaga kehidupan dan kita kebenaran dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah seperti kita mengucapkan syukur. Insya Allah. Hari ini kita sama-sama belajar menjadi manusia yang terbaik di mata Allah. Di dalam dunia ini kita berlomba-lomba
untuk menjadi yang terbaik dan mengutamakan kepentingan umat. Per hari ini surat peresmian dari atas belum turun, dan saya nyatakan hari ini Muhammadiyah telah resmi didirikan. Semoga langkah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.